Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah yang berbeda, mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dengan menulis kita akan dikenal oleh orang lain. Materi pada kesempatan kali ini adalah materi bab 1 atau chapter 1 berkaitan dengan peta konsep. Mencari tema dan topik menjadi judul dalam penulisan. Nah, ini kita itu kalau mau melakukan sesuatu harus merancangnya. Nah, berkaitan dengan menulis itu sebenarnya sama ya dengan kita mau berjalan kemana. Nah, misalnya kita mau ke Jakarta, nah peta konsepnya atau peta jalannya itu dimulai dari mana dulu, atau apa yang harus kita persiapkan, kita bertanya pada siapa. Nah, ini berkaitan dengan peta konsep menulis. Kalau kita mau menulis, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu mencari sebuah tema. Nah, tema itu apa? Tema itu adalah berkaitan dengan suatu hal yang masih luas. Nah, tema itu kalau misalnya atau contohnya, misalnya temanya adalah pendidikan, misalnya temanya adalah ekonomi, misalnya temanya adalah berkaitan dengan pengetahuan atau ilmu sosial dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang masih luas yang harus dikerucutkan lebih lagi. Nah, setelah tema ke topik adalah lebih sempit lagi daripada tema. Kalau tadi misalnya temanya adalah pendidikan, topiknya ya pendidikan dalam hal apa. Nah, berkaitan dengan pembelajaran, pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, ini ya, kalian harus memikirkannya mulai dari sekarang. Berkaitan dengan kira-kira kalian akan mencari tema yang apa, topik yang bagaimana. Nah, ini juga kalian harus pikirkan. Nah, ini berkaitan dengan perkuliahan kita pertemuan kedua. Nah, kalau sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati bersama. Nah, ini kita berbicara peta konsep, berarti kita berbicara berkaitan dengan menggambar atau kita mengawang-awang. Nah, ini atau kita mencari atau menghubung-hubungkan. Nah, misalnya ini ada dua tipe atau dua jenis dalam peta konsep. Nah, ini misalnya tadi berkaitan dengan temanya atau topiknya berkaitan dengan lingkungan yang sesuai. Nah, ini berarti temanya berkaitan dengan lingkungan. Nah, temanya yang spesifik lagi adalah berkaitan dengan lingkungan yang sesuai. Nah, kalau kita berbicara lingkungan itu nanti akan berbicara berkaitan dengan apa saja. Nah, di sini ada cahaya, nutrisi, air, tanah, kelembaban, suhu. Nah, ada yang seperti ini di bawahnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan jenis-jenis peta konsep. Nah, di sebelah kanan ini berkaitan dengan air. Kalau kita berbicara air, kita menghubungkan air itu apa? Diperlukan oleh makhluk hidup, terdiri dari molekul. Air itu bisa berubah dari wujud padat cair gas. Nah, ini dan contohnya. Oke ya teman-teman, kira-kira kalian sudah mempunyai gambaran belum? Kira-kira apa yang akan kalian tulis nantinya? Nah, ini kalau kalian masih kebingungan kira-kira mencari tema yang baik, mencari topik yang baik itu seperti apa? Nah, ini berpikir yang lagi viral, yang lagi ngetren, yang lagi membooming. Nah, itu langsung dijadikan judul tulisan. Nah, seperti apa sih? Nah, ini kalau kita berbicara tentang
sesuatu, kalau kita ingin menulis sesuatu, itu ada dua. Kita menulisnya itu karena ada masalah, atau karena kita menulisnya itu berbasis referensi. Nah, berbasis referensi ini berkaitan dengan kalian mencoba untuk menulis yang lebih baik lagi dari penulisnya terdahulu, atau penulis yang sudah ada. Nah, itu. Terus berkaitan dengan analisis filsafat. Ini berkaitan dengan apa, kenapa, mengapa, bagaimana. Kalau kita mau menulis sesuatu, itu kita harus berpikir dengan menggunakan pendekatan filsafat. Nah, kalian tahu filsafat itu adalah apa? Ilmu kebijaksanaan atau cinta kebijaksanaan, namanya filsafat. Nah, kalau kalian berbicara atau kalau kalian itu memecahkan masalah menggunakan filsafat, itu kalian akan lebih bijaksana lagi. Karena apa? Karena di dalam filsafat itu ada unsur-unsurnya, ada pertanyaan-pertanyaannya, ada apa, kenapa, mengapa, bagaimana. Nah, begitu juga dengan kalau kalian nanti mau menulis atau membuat sebuah tema, membuat sebuah topik. Nah, harus tahu dulu apa masalahnya yang ada sekarang, apa permasalahan yang harus diselesaikan. Kalian harus berpikir seperti itu. Nah, ini bisa dikaitkan juga kalau nanti kalian membuat skripsi. Saya mau membuat skripsi apa? Nah, itu lebih bagus lagi kalau kalian sudah memikirkannya mulai dari sekarang. Nah, jadi kalian nanti nggak kebingungan. Misalnya teman kalian masih bingung, kalian sudah punya gambaran, jadi nggak bingung. Nah, ini berkaitan dengan apa? Nah, di sini pertanyaannya adalah apa temanya? Nah, kalau tema itu masih luas ya. Nah, di sini saya contohkan. Temanya berkaitan dengan pendidikan non formal. Nah, yang kedua, kenapa? Nah, kenapa ini berkaitan dengan kenapa harus pendidikan non formal? Nah, terus mengapa harus berkaitan dengan pendidikan non formal dan bagaimana? Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini kalau kalian bisa melihat di layar saya di sini, kalau kita mau menentukan tema, menentukan topik itu harus selalu update informasi, harus selalu membaca. Nah, ini kalian bisa membaca. Kalau kalian mau menulis artikel, ya membaca artikel-artikel sebelumnya. Kalau kalian mau menulis esai, ya kalian juga harus mencari esai-esai yang telah kalian baca. Semakin kalian banyak membaca, semakin kalian banyak pengetahuannya. Oke, kita fokus lagi. Nanti kalian akan ditugasi ini ya, mencari tema, topik. Nah, nanti sampai seperti ini, sampai ada kegunaannya. Oke, kembali. Apa temanya? Di sini masih luas kalau tema itu ya, pendidikan non formal. Nah, apa topiknya? Nah, ini fokusnya atau garapannya pendidikan non formal itu adalah homeschooling. Kalau kalian nanti sudah menemukan tema dan topiknya, nah berarti kalian harus mengetahui dulu atau mencari tahu dulu apa itu pengertian homeschooling. Nah, apa itu jenis-jenis homeschooling itu ada apa saja? Nah, itu kalau kalian sudah mengetahuinya ini, sudah bisa menjawab apa temanya, apa topiknya, apa itu atau pengertiannya homeschooling. Nah, kalian nanti bisa ini bertanya lagi bagaimana. Nah, kira-kira ini yang saya kasih warna apa namanya ya, violet. Nah, ini adalah nanti rencana judul-judul yang akan kalian tulis. Nah, kalian itu judul itu berkaitan dengan variabel. Di sini makanya bagaimana konsep pembelajarannya. Nah, berarti nanti judulnya tentang konsep pembelajaran homeschooling judulnya. Nah, di sini ada yang kedua, bagaimana strategi pembelajarannya. Nah, pembelajaran di homeschooling itu menggunakan pendekatan learning center.
Nah, berarti nanti kalian judulnya berkaitan dengan strategi pembelajarannya. Nah, terus yang selanjutnya, bagaimana kurikulumnya? Nah, kurikulumnya itu berbasis pada passion atau hobinya apa. Nah, itu biasanya lebih dikedepankan hobinya daripada mata pelajarannya. Nah, ini maka kalian harus banyak membaca kalau ingin mendapatkan judul yang bagus atau mendapatkan judul yang baik. Oke, selanjutnya, kalau kalian sudah sering membaca atau kalian sudah terbiasa dengan membaca, nanti kalian akan terbiasa untuk membuat sebuah judul. Entah itu judul esai, entah itu judul artikel atau judul skripsi. Nah, selanjutnya, kalau kalian menulis ini, kalau kalian menulis tema, topik, sampai kalian menulis judulnya nanti, kira-kira kegunaannya itu untuk apa? Nah, karena apa? Karena nanti berkaitan dengan kegunaan ini berkaitan dengan simpulan kalian juga, bisa dijadikan sebagai simpulan. Nah, di sini kegunaannya adalah sebagai pengganti sekolah formal, pembelajarannya fleksibel dan lain sebagainya. Nah, ini makanya kalau kalian nanti misalnya membuat sebuah topik, maka kalian harus pelajari dulu berkaitan dengan apa temanya, topiknya, fokusnya pada apa, pengertiannya, berkaitan juga dengan nanti rencana kalian itu membahas apa. Nah, ini berkaitan dengan bahasanya apa yang akan kalian bahas, dan kegunaannya berkaitan dengan nanti kesimpulannya. Nah, ini adalah kerangka kalian dalam membuat sebuah tulisan. Nah, di sini ada judulnya. Nah, di sini yang di tengah yang violet ini adalah pembahasannya. Yang terakhir ini adalah penutupnya atau simpulannya. Nah, ini adalah kerangka dalam menulis sebuah esai atau artikel atau skripsi. Kurang lebih nanti seperti ini. Maka kalian harus benar-benar menguasainya dulu kalau ingin melanjutkan pelajaran atau materi selanjutnya. Nah, ini ya, silahkan kalian nanti bisa memikirkannya. Kalau bisa sekarang, tapi saya rasa kalian butuh waktu untuk berpikir karena ini untuk jangka panjang. Nah, silakan nanti malam coba sebelum tidur dipikirkan. Kira-kira temanya saya apa? Kira-kira topiknya, judulnya saya apa? Nah, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan peta konsep dari membuat tema, topik dijadikan menjadi sebuah judul. Nah, oke. Ini saya memberikan contoh yang lain lagi. Nah, di sini misalnya contohnya, ini contoh ya, bukan untuk ditiru ya. Contohnya adalah saya nanti. Nah, ini saya rencananya akan saya publish di koran. Nah, ini saya memberikan kalian tugas, saya juga mendapatkan tugas. Kita sama-sama mempunyai tugas. Nah, ini contohnya tema berkaitan dengan pendidikan. Nah, topiknya saya mengangkat tentang pendidiknya. Nah, ini pendidik revolusioner. Nah, judul saya berkaitan dengan strategi menjadi pendidik revolusioner di abad digital. Nah, ini karena saya menjadi seorang dosen, nah saya ini mengamati atau saya memilih pendidik. Nah, nanti silakan kalau kalian menjadi seorang mahasiswa, kalian bisa mengganti pendidik ini menjadi mahasiswa. Jadi strategi menjadi mahasiswa revolusioner di abad digital. Nah, itu kan keren. Nah, judul saya ini
menurut saya sudah sesuai dengan trennya karena di sini ada aba digital. Nah, aba digital itu seperti apa? Nah, nanti akan saya sampaikan di tulisan saya. Nah, ini alasan memilih judul. Saya memilih alasan judul ini karena berkaitan dengan memberikan informasi kepada pendidik agar selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, langsung saja dipraktekkan. Silahkan kalian memikirkan mulai dari sekarang, nanti malam lebih fokus lagi untuk memikirkannya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan. Karena minggu depan kita akan bahas tugas kalian sambil kita membuat abstrak. Cukup sekian, ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau ada yang didiskusikan kita diskusikan. Ya, ada yang mau didiskusikan apa enggak? Pak, itu temanya itu bebas apa gimana? Temanya bebas atau gimana? Ya, temanya bebas, terserah kalian. Intinya, luarannya itu nanti kalian jadikan sebuah esai atau sebuah artikel populer atau ilmiah. Nah, ini kan tadi saya contohnya saya ini kan akan saya jadikan artikel populer karena nanti akan saya masukkan di koran.